Jujur, belakangan ini saya merasa aneh sekali kepada partai PDIP, elit-elit partai PDIP. Kegagalan dirinya, kegagalan partainya, kegagalan elit-elit partai politiknya selalu dikait-kaitkan dengan nama Mulyono. Kita tahu sama-sama belakangan ini nama Mulyono sedang ramai dan itu kemudian dikaitkan dengan Pak Jokowi. Oke lah, di beberapa kesempatan mungkin proses pencawapresan Gibran dulu itu ada campur tangan beliau. Saya tidak pungkiri itu. Oke, ada campur tangan beliau. Diakui atau tidak, disukai atau tidak, seperti itulah faktanya. Tapi urusan pilkada, termasuk yang kewenangannya partai politik ya di Jakarta, apalagi di Jawa Barat ya, lalu kemudian terus dikait-kaitkan dengan nama Mulyono karena gagal mencalonkan seorang yang dianggap potensial menang. Terus dikait-kaitkan, oh ini dijegal, oh ini. Yang lucu itu di Jawa Barat, saudara. Ono itu kemarin gembar-gembor, oh ini kemudian dijegal oleh kekuatan besar bernama Mulyono. Dan sekarang dia memberikan klarifikasi. Ini soal ketidaksiapan Anies, ketidakpunyaan jaringan politik Anies di Jawa Barat. Ya, ketidakpunyaan peta politik Anies di Jawa Barat dan lain sebagainya. Terus ente kemarin nuduh-nuduh bahwa kemudian ini adalah akibat dari Mulyono. Apa maksudnya? Janganlah begitu, Pak. Tak boleh seperti itu, Pak. Ini kan orang itu bisa lebih jengkel kepada Anda dan partai Anda bisa menjadi kena dampaknya gara-gara terus kesalahan yang Anda perbuat itu dikaitkan kepada orang lain. Kegagalan yang Anda perbuat itu dikaitkan kepada orang lain. Assalamualaikum. Ya, berkaitan dengan pencalonan Bu Risma untuk calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Direstui nggak, Pak? Direstui nggak, Pak? Ya, saya izinkan. Pak, katanya Bu Risma kan mau mundur dari jabatannya. Itu sudah diajukan belum, Pak? Lebih baik, tapi kalau tidak kan aturannya memang juga tidak apa-apa. Pak Pramono belum juga menyampaikan kepada saya mau mundur. Pak, terkait KRL, Pak, KRL, Pak, terkait kebijakan KRL yang baru, Pak, akan menyasar dengan NIK ini gitu, Pak. Jadi dikhususkan ini kebijakannya pertimbangannya seperti apa sih, Pak? Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai ini. Jadi akan dirapatkan untuk masalah NIK ini, Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Pak, terkait Pak, lapangannya seperti apa? terkait pilkada, Pak, ada tudingan bahwa Bapak itu Pak Anies itu tidak bisa maju di pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang saya itu kan dituding banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak, ada harapan majunya Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu, Pak, untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti, Pak? Anggapan itu boleh saja. Pak Presiden hari Senin ketemu Pak Bahlil, apakah betul menyarankan untuk mengusung Bu Airin lagi di Banten? Pada hari Senin ketemu Pak Bahlil. Ya itu anggapan boleh saja juga. Pas 9,8 juta kelas menengah kan sekarang jatuh, Pak, masuk menjadi kategori kelas miskin, Pak. Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global sedang turun semuanya. Ada COVID 2 tahun 3 tahun yang lalu itu juga mempengaruhi semua negara sekarang ini berada pada kesulitan yang sama. Pas setelah Pak Bahlil jadi ketum Golkar, Bapak nyusul jadi kader Golkar nggak, Pak? Hah? Setelah Pak Bahlil jadi ketum Golkar, Bapak jadi kader Golkar nggak? Katanya jadi ketua. Katanya jadi Dewan Pembina. Benar nggak, Pak? Ah.
Ya, begitu. Hanya untuk mendapatkan suara pendukung Anies Baswedan, lalu sosolotokan kayak itu kan dia. Menjijikan tau. Bagi saya menjijikan sekali. Coba kita dengarkan keterangan terbaru dari Ono Surono yang katanya karena ketidaksiapan Anies. Ya udah, kalau karena ketidaksiapan Anies, karena ketidakpunyaan peta politik di Jawa Barat dan lain sebagainya, jangan kemudian salahkan orang lain dong. Ini kan tidak sinkron. Dua pernyataan yang itu sebetulnya kontradiktif. Yang satu rasional, yang satu lagi irasional menuduh orang lain. Emang orang Jawa Barat itu bodoh semua? Emang masyarakat Indonesia itu tolol semua? Emang rakyat Indonesia itu bisa ditipu oleh ucapan para politisi semuanya? Tak bisa, Pak. Jadi kan ya kalau nipu yang cerdas saja, kalau membuat analisis yang rasional, begitu loh maksudnya. Ya jangan sedikit-sedikit salah ini, sedikit-sedikit salah ini, padahal salah dirinya. Gimana sih? Coba dengarkan nih. Apa yang terjadi dengan Anies Baswedan kalau bicara Pilgub Jawa Barat? Oke, jadi memang ini waktunya yang sangat sempit ya. Jadi PDI Perjuangan menetapkan pasangan calon untuk pilkada itu di tahap ketiga itu Jawa Barat tidak termasuk. Ya. Nah, sehingga tentunya Jawa Barat dengan wilayah yang sangat besar, jumlah pemilih yang sangat besar, dan PDI Perjuangan belum memutuskan pasangan calon gubernur wakil gubernur, DPD partai harus menyiapkan berbagai macam alternatif ya dengan waktu yang sangat singkat. Nah, sehingga Senin diumumkan tahap 3, Selasa kita mulai komunikasi dengan DP partai, dan hari Rabu saya memberanikan diri untuk menawarkan sebuah proposal ke DPP partai terkait dengan figur Pak Anies yang tidak jadi maju di DKI untuk maju ke Jawa Barat. Nah, jadi hari Rabu itu saya sudah menyampaikan permohonan kepada DPP partai. Ya. Dan direspon berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa ada tim dari PD Perjuangan yang melakukan komunikasi dengan tim Pak Anies di hari Rabu siang kalau tidak salah, dan di situ timnya Pak Anies menyampaikan Pak Anies tidak mempunyai peta politik di Jawa Barat, tidak mempunyai survei, belum mempunyai jaringan terkait dengan Pilkada Jawa Barat. Nah, sehingga melalui timnya Pak Anies hari Rabu itu menyampaikan Pak Anies tidak siap untuk maju di Jawa Barat. Nah, tapi hari Kamis siang itu berubah, saya mendapatkan informasi Pak Anies akan siap maju ke Jawa Barat, tapi dengan catatan. Catatannya tidak hanya PD Perjuangan, tapi Pak Anies butuh dukungan dari satu kelompok, satu organisasi, satu entitas ya, untuk bisa bersama-sama PD Perjuangan untuk mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur Jawa Barat. Ya. Nah, sehingga saya pun langsung bergerak bagaimana menghubungi satu kelompok entitas tersebut, dan pada akhirnya memang kelompok tersebut tidak bersedia mendukung. Siapa itu, Kang? Kelompok apa itu yang dihubungi, yang diajak? Ya, saya tidak menyebutkan kelompoknya, tapi jelaslah gitu kan bahwa ini kelompok yang sangat besar di Jawa Barat, dan dia menyampaikan ada keterikatan lah terkait dengan keputusan mereka dengan satu kekuatan besar yang saya tangkap seperti itu. Oke, artinya sebenarnya Kang Ono, ini kan proposal Anda yang tidak disetujui. Lalu kemudian DPP juga punya rencana lain. Terus kenapa kok yang disalahin itu Mulyono? Mulyono itu ketua RW saya dulu di Jogja. Ini Mulyono yang mana nih, Kang? Kalau di Jawa Barat Mulyana ya. Saya Mulyana menyebutkan. Jadi kalau di Jawa Barat. Coba klarifikasi dulu dong, ini Mulyono siapa yang dimaksud ini? Ya Mulyana ini atau Mulyono ini kan kekuatan besar juga. Yang kemarin juga bagaimana diduga memporak-porandakan demokrasi di Indonesia kan. Nah, sehingga ya sebenarnya sudah jelas, sebenarnya proposal itu ya memang kami sudah sampaikan, ada catatan dari Pak Anies, kami lakukan. Ya saya sih berpikir simpel ya, kalau memang kelompok entitas ini juga sepakat dengan PD Perjuangan,
saya yakin Pak Anies bisa maju di Jawa Barat. Ya, Kang Ono, kalau bicara realitas politik ya dari sisi elektabilitas, Anies Baswedan di Jakarta no comment ya, Anda akui. Tapi kalau bicara Jawa Barat ya ini tanda tanya besar. Saya curiga jangan-jangan ini bukan soal Anies Baswedannya, jangan-jangan sampean yang kecewa tidak jadi pasangan sama Anies Baswedan nih, gimana nih? Kalau saya kan tidak kecewa, orang hari Senin aja saya dilantik DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan saya ini kan dari awal juga membuat berbagai macam opsi. Sebagai bakal calon, saya juga sebagai ketua DPD partai. Ya. Saya tidak egois untuk menyiapkan diri saya pribadi ya untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Dan tentunya kan kewenangan DPD partai sebagai institusi yang memfinalisasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat. Nah, adapun terkait dengan masalah bacaan terhadap Jawa Barat, beberapa pilkada yang lalu kan survei itu tidak menjanjikan juga bahwa pemenang survei adalah pemenang pilkada. Kita melihat 2008, ada Agung Gumelar yang selalu tertinggi surveinya, tapi kalah sama Ahmad Heriawan Dede Yusuf. Lalu juga bicara 2013, bicara Dede Yusuf yang selalu tertinggi angka surveinya, tapi yang menangnya tetap Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar. Kita juga melihat peta 2018. Kalau sebulan saja bergeser pilkadanya, maka Sudrajat Ahmad Sehu yang menang, karena dari nol mereka bergerak sampai akhirnya menyaingi Ridwan Kamil. Jadi Jawa Barat ini sangat dinamis, dan kami punya bacaan bahwa Pak Anies ini mempunyai basis dukungan yang kuat. Kalau berdasarkan Pilpres mendapatkan suara 9 juta lebih di Jawa Barat. Dan saya tahu betul, saya lihat betul bagaimana Pak Anies asli Jawa Barat, asli Kuningan, daerah sekitar Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, ini juga basisnya Pak Anies. Jadi saya yakin figur Pak Anies adalah figur yang sangat diterima oleh rakyat Jawa Barat. Nah, sehingga ini bukan serta-merta ya PDI Perjuangan ya seketika misalnya dalam waktu yang mepet ya akhirnya menginginkan Pak Anies. Kita mempunyai bacaan yang lengkap terkait dengan Pak Anies. Oke. Jelas nggak kira-kira? Jelas kan? Jadi alasan mana yang sesungguhnya? Karena Mulyono atau karena tidak punya peta politik di Jawa Barat Anies tidak pede? Kan harga diri dong. Anies kalau nyalon di Jawa Barat misalnya, lalu kemudian kalah, runtuh seluruh reputasi politiknya, Pak. Itu rasional apa yang menjadi keputusan Anies tidak mau maju di DKI Jakarta di Jawa Barat itu? Karena peta politik dia tidak menguasai. Dan satu lagi, ceruk pemilihnya akan bentrok dengan PKS. Mau tidak mau, suka tidak suka, satu entitas yang Kang Ono itu katakan yang katanya besar di Jawa Barat, kelompok siapa sih? Yang dianggap besar di Jawa Barat kan kelompok itu. Yang ceruknya mungkin sudah dikontrak oleh PKS. Jadi ngapain Anies Baswedan akan bunuh diri bila maju di Jawa Barat? Jadi bukan karena Mulyono gitu loh. Itu kan Anda alasan rasionalnya bisa Anda diucapkan. Karena ketidakpunyaan peta politik di Jawa Barat. Karena satu entitas yang disyaratkan oleh Anies Anda tidak bisa mengkomunikasikan lalu kemudian menyatakan siap bersama-sama. Itu rasional udah. Jadi jangan malah melemparkan kepada orang lain kesalahan itu atau kegagalan itu untuk supaya Anda mendapatkan simpati dari para pendukung Anies gitu loh. Jadi yang tadinya saya kagum kepada partai PDIP, jadi kok kayak gini ya cara mainnya. Jorok banget gitu loh. Bagi saya jorok di dalam statement, bagi saya jorok di dalam argumen. Jadi dua argumen disatukan yang itu bertentangan satu sama lainnya. Dan itu parahnya menyudutkan orang lain lagi. Kan kacau. Sampai tadi saya tayangkan Pak Jokowi marah-marah. Apa urusannya? Saya bukan partai politik, ketua partai politik, dewan dan lain sebagainya. Kan itu Pak. Oke lah, di satu sisi saya sekarang memberikan catatan kepada Pak Jokowi secara pribadi, tapi di sisi lain
Ya jangan selalu kemudian dikait-kaitkan semua Jokowi semua. Seberapa sakti sih orang itu? Satu, saya pasti juga yakin bukan hanya orang itu saja, yang lainnya juga ikut terlibat. Kalau Jokowi sosoranganan sendiri melakukan hal yang dituduhkan, keburukan apalagi segala macam, itu saya yakin bukan dia sorangan, bukan dia sendiri kok. Kalau dianggap melakukan keburukan, menghancurkan demokrasi dan lain sebagainya. Kasihan kan? Jadi kegagalan dirinya supaya tidak dianggap gagal, mencarilah kambing hitam. Ketidaksiapan dirinya di Jawa Barat supaya tidak dianggap tidak siap, ya maka mencarilah kambing hitam. Padahal saya curiga memang tidak siap Jawa Barat itu untuk kemudian ngusung calon bertanding di Jawa Barat. Kelihatan orang kemudian rame-rame pakai kuda, pakai apa, daftar di KPU, ini pakai online. Ini kan tidak siap, saudara. Tidak yakin 1000% apa yang diusungnya, siapa yang diusungnya dan lain sebagainya. Lah, faktanya itu sekali lagi masyarakat Jawa Barat khususnya itu saya yakin tidak bodoh-bodoh amat di dalam politik ya. Jadi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang menambah kerugian buat Anda. Kasihan aja. Saya soalnya tadinya ya kagum betul kepada partai PDIP. Kalau mau konsisten di jalur oposisi, lalu pernyataan dan lain sebagainya tetap kuat tanpa menyudutkan yang lain, itu keren sekali. Ini mah kegagalan dirinya itu kemudian disasarkan kepada orang lain, itu yang membuat saya jengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.